Wacana pembatasan usia kendaraan sudah santer terdengar beberapa tahun lalu, namun wacana ini masih mandek direalisasikan. Lalu seberapa realistis implementasi rencana tersebut kami bahas malam hari ini bersama Ellen Tangkudung, analis transportasi UI. Bu Ellen, selamat malam Bu Ellen. Selamat malam. Oke Bu Ellen, ngomong-ngomong soal rencana pembatasan usia kendaraan, ini sebenarnya bukan hal baru karena sudah digaungkan dari beberapa tahun yang lalu. Bahkan dari era Gubernur Basuki Cahayapurnama sampai dengan sekarang, Anies Baswedan. Sebenarnya seberapa realistis sih Bu rencana atau wacana ini diimplementasikan? Ya, sebenarnya untuk kota Jakarta itu kan tidak pernah bisa terlepas dari Jabodetabek. Tidak terlepas juga dengan provinsi-provinsi lainnya ya, karena kita sebagai ibu kota, sehingga aturan ini tidak bisa hanya berdasarkan instruksi gubernur atau peraturan hanya gubernur. Itu memang harus didukung dengan aturan yang tadi seperti disampaikan levelnya di undang-undang. Undang-undang 22 tahun 2019 atau tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan itu memang belum mengatur soal umur kendaraan. Ya. Tapi kalau kita membaca aturan yang ingin diberlakukan oleh Gubernur DKI, itu masalahnya masalah emisi gas buang. Emisi gas buang itu tidak terlalu terkait dengan umur kendaraan. Kalau kendaraan itu dipelihara dengan baik, kemudian dipelihara dengan baik, itu bisa saja emisi gas buangnya cukup bagus. Atau sebaliknya, kalau kendaraan-kendaraan yang kurang dari 10 tahun, misalnya 5 tahun, tapi tidak dipelihara dengan baik, bisa saja emisi gas buangnya sangat mencemarkan udara gitu. Jadi tidak terlalu terkait dengan umur, walaupun bisa juga dikaitkan, tetapi tidak selalu yang umur 10 tahun ke atas itu emisi gas buangnya jelek. Oke, ini terlepas dari terganjal dengan aturan atau undang-undang tadi yang seperti Bu Ellen juga sudah sampaikan. Artinya kalau kita menyasar emisi gas seperti yang direncanakan atau diwacanakan oleh Gubernur Anies, ini kan berarti bukan masalah pembatasan usia kendaraan ya. Karena kalau misalnya kita lihat artinya kendaraan-kendaraan bisa saja kendaraan di atas 10 tahun itu artinya kendaraan-kendaraan tua kayak mobil-mobil antik. Kalau perawatannya bagus kan bisa aja kan menurunkan atau tingkat polusinya itu kecil sekali. Nah lain halnya kalau misalnya kendaraan baru tapi kalau nggak dirawat, nah artinya bukan soal pembatasan usia kendaraan ya berarti ya Bu Ellen, harusnya ada formula yang lain. Tapi mungkin Bu Ellen saya akan tahan dulu, kita akan lanjutkan sambil mendengar pernyataan dari Bu Ellen usai jeda. Kita akan kembali, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Connected. Wacana pembatasan usia kendaraan sudah santer terdengar beberapa tahun lalu. Kita masih akan membahas bagaimana rencana pembatasan usia kendaraan bersama Ellen Tangkudung, analis transportasi UI. Bu Ellen, kita lanjutkan kembali dialog tadi sebelum jeda bahwa kalau tujuan dari Gubernur Anies adalah terkait dengan emisi gas buang. Apakah memang solusi yang tepat dengan pembatasan usia kendaraan atau justru malah dengan uji kala kendaraan? Atau mungkin Anda punya pandangan lain Bu Ellen? Ya, kalau uji emisi itu wajib. Harusnya sih memang dilakukan uji emisi. Dan itu bisa dibuat peraturan agar wajib uji emisi supaya kendaraan yang ada di jalan di Jakarta ini atau Jabodetabek ya harusnya ya, tidak bisa dibatasi Jakarta, itu memang diyakinkan bahwa itu ramah lingkungan. Gitu. Apalagi sekarang ada keinginan untuk kendaraan listrik gitu ya. Nah, saya pikir lebih baik ke arah situ, melakukan kewajiban untuk uji emisi dan ada bengkel yang sudah dibuka untuk uji emisi itu, dan juga barangkali yang secara bertahap itu juga bisa dilakukan memberikan insentif kepada kendaraan-kendaraan yang emisi gas buangnya nol. Jadi maksudnya gitu itu betul-betul ramah lingkungan kendaraan itu gitu. Itu kan ada ukuran-ukurannya.
Nah, itu dikasih insentif. Misalnya justru yang dikurangi pajak, justru yang bebas emisi gas buang. Itu ada cara bertahap bisa dilakukan seperti itu. Atau di wilayah-wilayah tertentu saja dulu, misalnya wilayah yang lebih kecil lagi, di situ dilakukan tapi dari sisi bukan dari sisi umur ya, saya lebih setuju bahwa kita ingin udara bersih di Jakarta ini dengan kendaraan yang lewat itu adalah kendaraan-kendaraan yang betul-betul ramah lingkungan. Nah, yang seperti itu bisa diterapkan pada wilayah tertentu dulu misalnya, supaya secara bertahap bisa dilihat persoalan apa yang akan terjadi jika diberlakukan itu. Dan yang bisa dilakukan di awal-awal justru di angkutan umum. Ya, kalau bisa angkutan umum yang besar, sedang maupun yang kecil di Jaklingko itu benar-benar ramah lingkungan. Oke, untuk menciptakan udara yang segar, yang bersih, Jakarta yang bersih, kemudian dengan kendaraan-kendaraan yang ramah lingkungan, tadi yang Ibu Ellen sampaikan. Terkait dengan wacana pembatasan usia kendaraan ini, banyak pro kontra. Di satu sisi mungkin banyak didukung gitu ya, wacana ini karena selain tadi untuk mendapatkan Jakarta yang bersih dengan kendaraan ramah lingkungan, bahwa Jakarta ini udah sumpek banget, bahwa Jakarta ini udah macetnya yang setiap hari gitu ya, jadi momok para pengendara atau orang-orang yang berdomisili kemudian yang bekerja di ibu kota. Tapi di satu sisi untuk mendorong masyarakat juga untuk menggunakan transportasi umum atau transportasi massal, sekarang malah kita dihadapkan dengan relaksasi pajak PPNBM, bahwa kenyataannya pasca relaksasi ini per 1 Maret kemarin penjualan mobil itu justru naik signifikan. Ini gimana Bu Ellen? Ya, ini saya pikir suatu kebijakan yang di sisi lain ingin meningkatkan penjualan, tapi di sisi lain lupa bahwa Jakarta itu kan sebenarnya sudah juara lah macetnya. Sekarang kalau dikatakan kita turun kemacetannya itu kan karena dalam masa pandemi kita sangat dibatasi pergerakan, orang kerja di rumah, kemudian mall juga dibatasi, semua dibatasi, sehingga perjalanan dengan kendaraan bermotor itu menjadi berkurang. Tapi bukan berarti kendaraannya kurang, kendaraannya tetap segitu. Lalu sekarang diberikan kebijakan untuk batasan pajak, sehingga bisa kemungkinan kalau misalnya sudah tidak ada pandemi, itu semua ada di jalan dan itu membuat kemacetan dan itu akan meningkatkan lagi efek daripada emisi gas buang yang akan berlawanan dengan keinginan untuk membuat udara di Jakarta menjadi lebih bersih, dan itu kan sangat berlawanan. Jadi saya tidak tahu apa ininya ya, goal terakhirnya apa gitu, karena goalnya kan harusnya bisa melihat secara komprehensif, dan terutama kita kan mau sustainable goalnya ya, supaya kita berkelanjutan gitu, tidak terpaku dengan masalah-masalah yang justru memberikan efek negatif gitu. Okay. Dan kalau kita lihat bagaimana ke depannya, tentu saja pembatasan usia mobil itu kan hal yang salah juga gitu. Itu juga bisa dilakukan dengan tujuannya yang berbeda, dengan tujuan supaya hanya mengurangi kendaraan yang berjalan di jalan. Tapi kalau tujuannya adalah untuk membuat udara bersih, saya masih melihat kurang keterkaitan antara udara emisi gas buang itu dengan umur kendaraan, kalau kendaraan itu dipelihara dengan baik. Oke, kalau saya tanya seberapa optimistis Bu Ellen menanggapi atau implementasi rencana pembatasan usia kendaraan ya, walaupun sekarang kan masih terganjal dengan peraturan, dengan undang-undang, tapi ini targetnya 2025 mungkin akan dimulai oleh Gubernur Anies nantinya di wilayah DKI Jakarta. Tadi Bu Ellen sampaikan bisa saja dimulai di beberapa daerah. Nah ini juga masyarakat banyak yang mengcompare atau membandingkan bahwa kalau negara tetangga misalnya seperti Singapura, kemudian di Tiongkok, kemudian di Inggris pun juga kalau saya nggak salah di wilayah Sussex itu juga punya pembatasan usia kendaraan. Nah di Jakarta menurut Bu Ellen optimistiskah? Ya, kalau di Singapura misalnya
pembatasan usia kendaraan itu sudah diberikan, sudah dilakukan ketika orang membeli mobil. Jadi ketika membeli mobil dia mendapatkan seperti apa ya, sertifikat atau apa ya, bahwa itu hanya boleh untuk 10 tahun atau 15 tahun gitu. Jadi dari awal sudah diketahui bahwa kendaraan itu hanya sampai berapa tahun yang bisa digunakan. Nah, kalau itu diterapkan di Jakarta ya harusnya diawali dengan seperti itu. Dari awal pembelian sudah diketahui, sudah seperti kontrak lah. Itu mobilnya hanya boleh sampai tahun sekian. Dan kalau untuk pembatasan jumlah kendaraan di jalan, salah satunya bisa itu dengan umur. Itu jadi tapi memang ya itu harus ada aturannya. Dan tadi kalau saya katakan dicoba juga di wilayah yang lebih kecil, itu bukan soal umur, itu tapi soal emisi gas buang itu. Jadi satu wilayah boleh dilewati oleh kendaraan angkutan umum yang sudah bebas polusi, dan juga kendaraan-kendaraan yang juga sudah aman polusinya, emisi gas buangnya, dengan dilakukan cekan gitu. Tentu saja dengan teknologi itu bisa dilakukan. Nah, kalau wilayah itu sudah diterapkan, maka baru bisa diperluas. Tapi seperti itu tuh harus secara bertahap. Itu emisi gas buang. Tapi kalau soal waktu, umur, ya itu harus dikaji lebih lanjut ya. Walaupun saya sebenarnya setuju juga, bukan dengan alasan untuk membuat udara bersih, tapi dengan alasan untuk mengurangi kendaraan pribadi di jalan, dengan memberikan insentif yang lebih tinggi kepada angkutan umum. Jadi artinya orang naik angkutan umum jadi lebih murah, lebih nyaman, lebih baik. Kecuali masa pandemi ya, kita tidak bisa melihat ini di masa pandemi. Harusnya itu kita bisa menerapkan. Kita akan lihat bagaimana laju wacana ini, apakah akan ketok palu di tahun 2025. Terima kasih Bu Ellen Taguduk sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini, Bu. Selamat malam. Selamat malam.